Menghormati orang tua. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua, serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meneladan Engkau ya Yesus, yang selalu menghormati dan mengasihi Bapa Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang tua, ayah dan ibu adalah orang yang menjadi perantara bagi kelahiran kita di dunia. Ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat, sedangkan ayah yang menjaga, mencari nafkah dan menghidupi kita sekeluarga. Keluarga kita yang terdiri dari ayah dan ibu, mungkin juga kakek, nenek, paman, bibi dan kakak, menjadi lingkungan pertama di mana kita bertumbuh. Mereka menjaga, merawat dan membimbing kita tahap demi tahap dalam perkembangan hidup kita, sejak dalam kandungan, ketika masih bayi, menyusu dan disuap, makanan, belajar berbicara, belajar berjalan, ketika kita masih mengompol dan berak di popok, ketika sakit, mulai belajar di sekolah sampai saat ini. Kedua orang kita selalu hadir dan mendampingi kita. Cinta dan kasih sayang orang tua sungguh tulus kepada kita. Mereka melakukan semuanya agar anak-anaknya menjadi sehat, dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang baik serta berguna. Betapa bahagianya kita menjadi anak mereka. Tetapi apa yang telah kita lakukan bagi mereka? Apa yang sedang kita perbuat bagi mereka? Dan apa yang akan kita persembahkan untuk ayah dan ibu kita? Baik, untuk kita lebih mengetahui bagaimana sikap menghormat kepada orang tua, mari kita mendengarkan cerita kisah ibu yang mengikhlaskan matanya untuk anaknya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Membaca share lagu tersebut serasa merinding seluruh badan, karena kasih ibu memang tiada duanya. Demi anaknya tak sedikit ibu yang mengorbankan apapun demi memilikinya. Diceritakan kembali dari mulut ke mulut dan ditulis ulang dengan rapi. Inilah salah satu kisah mengharukan yang menceritakan besarnya cinta seorang ibu yang rela mendonorkan mata untuk anaknya. Aku benci ibuku. Tak seperti ibu lainnya yang cantik dan bisa aku banggakan. Aku selalu malu kalau berjalan dengannya atau ia menjemputku di sekolah. Ibuku memiliki satu mata. Penampilannya seadanya saja. Ia bahkan tak jarang mengenakan baju lusuh yang sudah sobek di beberapa lengannya. Karena ayah telah meninggalkan kami dan tak menafkahi kami, akhirnya ibu melamar pekerjaan di sekolahku. Ia memasak di kantin dan melayani guru dan murid di sana. Aku sering kali berpura-pura tak mengenalnya karena aku malu. Aku takut sekali bila teman sekelasku tahu bahwa ia adalah ibuku. Suatu hari ia menyediakan makan siang di kantin sekolah untukku. Disajikannya di sebuah piring dengan penuh lauk dan hiasnya cantik. Tak lupa ia mengucap dan usap-usap kepalaku. Setelah menidurkan sepirna makan siang itu, semua tuan yang melihat langsung berkasak kusut. Dan itu hal membuatku geram. Sepulang sekolah aku marahinya habis-habisan. Kau tahu betapa malunya aku tadi? Kalau memang kau hanya ingin aku tertawakan oleh teman-temanku, kenapa kau tidak mati saja? Kata aku geram. Sejak saat itu ibuku lebih tahu diri. Ia berusaha menjaga jarak denganku. Kalau depan teman-teman, aku belajar keras untuk selalu mendapatkan ranking dan beasiswa. Aku ingin segera keluar dari rumah ini. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan di top, menikahi istri cantik dan dikurniai anak-anak yang lucu. Aku tinggal di rumah yang mewah dan besar. Suatu hari tiba-tiba ibu mengunjungiku tanpa seizinku.
membawakan sutra maksud hangat yang dikatanya dimasaknya khusus untuk anak-anakku. Melihat dengan mata saat yang mengerikan, anak-anakku kaget dan berteriak. Istriku langsung menggandeng anak-anakku pergi. Lagi-lagi aku dibuat malu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku sudah berbahagia dengan hidupku saat ini. Tetapi mengapa ibu malah mengacaukan hidupku? Aku mengusirnya pergi, dan anak-anakku berteriak kegirangan. Tak tahu aku telah mengusirnya. Jangan pernah lagi berani datang ke rumahku dan menakuti anakku, nenek tua geramku. Suatu sore tanggal lama aku berkunjung ke rumah dan menyodorkan surat kepadaku. Ini dari ibumu telah meninggal dunia katanya. Aku hanya terdiam, tidak menangis, dan tidak bertanya banyak kepadanya. Aku hanya menerima surat itu dan menyimpan di meja kerjaku. Lama aku merasa sangat gelisah. Kemudian aku buka secari amplop tersebut dan kubaca tulisan hurufnya dengan penuh air mata dan emosi. Yang tercinta anakku, aku selalu memikirkanmu setiap waktu dan aku minta maaf kalau kedatanganku tempoh hari ternyata malah mengganggu keluargamu dan menakuti anak-anakmu. Tapi aku sangat bahagia saat melihatmu sudah hidup bahagia. Sekalipun aku harus menanggung derita ini, aku rela demi cintaku kepadamu. Aku tahu bahwa hidupku sudah tidak lama lagi, sehingga aku harus minta maaf karena kau telah banyak menderita semasa kecilmu. Kamu seringkali malu karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata ini. Ada satu hal yang ingin sekali berceritakan kepadamu. Saat kau masih balita, kau mendapat kecelakaan dan kehilangan salah satu mata. Sebagai dokter dan sebagai ibu, aku harus mengambil tindakan itu. Bahwa aku meminta dokter untuk mengambil sebelah mataku untukmu. Aku tahu bahwa aku tak akan tahan dan tak akan pernah bahagia bila melihatmu harus menanggungnya sendiri. Sebab itulah aku selalu menjadi ibu yang menakutkan dan tak bisa membuatmu bangga. Anakku, kini aku bangga. Dengan pengorbananku ini, aku bisa melihatmu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Aku bahagia bisa membuatmu selalu melihat dunia. Berbahagia selalu anakku, dari ibu yang selalu mencintaimu. Nah, kita sudah mendengarkan kisah ibu tersebut. Baik, mari kita lihat dulu apa pertanyaan sehubungan dengan kisah tersebut. Mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Iya, karena ibunya mempunyai mata satu. Bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya sepulang sekolah? Dia pasti sedih, tapi dia tetap memikirkan anaknya. Maka pasti anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang bagus karena usaha kerasnya dan beasiswanya. Ketika mengirim sup hangat dan ingin bertemu cucunya, mengapa ibunya malah diusir bahkan dilarang untuk datang lagi karena anak ketakutan melihat neneknya dengan mata yang satu. Apa sih surat ditulis ibu untuknya? Pengorbanan seorang ibu. Bagaimana kira-kira perasaannya ketika sudah membaca itu? Ya pasti tentu saja dia tidak menyangka ternyata dia penyebab ibunya tidak dapat memiliki satu lagi mata. Kisah di atas mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada anaknya sangat luar biasa. Demi keberhasilan dan kebahagiaan anak, ibu rela mengorbankan segalanya. Tepatlah ungkapan yang menyatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Dalam kisah tersebut, anak itu atau penulis kisah ini ingin agar kita semua tidak menyakiti hati dan perasaan ibu seperti yang pernah ia lakukan. Tepatnya penulis kisah merasa menyesal karena hingga ibunya meninggal dunia, ia tidak tahu kalau ibunya bermata satu merupakan bukti pengorbanan ibu kepada dirinya. Kondisi ibu yang dianggap mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekolahnya, ibu yang pernah membuat takut istri dan anaknya adalah akibat yang harus tanggung ibu demi anak yang dikasihi, yaitu dirinya. Maka ia menyesal atas kata-kata, sikap, dan perbuatan yang sungguh melukai hati ibunya. Ia pernah marah besar kepada ibunya, mengusir dan membiarkan ibunya. Bahkan ia sampai hati membiarkan ibunya meninggal dunia tanpa pernah menemani apalagi membalas kasih ibunya.
Di rumah kita saling berdampingan dan membantu satu sama lain. Penting untuk belajar berbicara dengan sopan dan mendengarkan. Hormati setiap anggota keluarga, sebab rumah adalah tempat dan cara yang terbaik untuk pelajari cara hidup bersama. Agar lebih kita mendalami lagi, marilah kita dengarkan isi kitab suci dari yang diambil dari Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Bapamu dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Barang siapa menghormati bapaknya memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpul harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anaknya pula, dan apabila dia bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Seorang penghujat, barang siapa meninggalkan bapaknya dan terkutuklah orang tua yang mengerasi ibunya. Pada masa pencobaan engkau akan mengingat bahwa dosa melenyap seperti rebuk yang kena matahari. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Ada juga dari kitab Efesus tentang taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu, dan ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Orang yang melahirkan kita, ya. Menurut teks kitab suci, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menghormati dan mencintainya. Sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Ya, melawannya. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yaitu kita harus memuliakan ayah dan ibu melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Apa berkat dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Umur yang panjang. Secara sempit, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Secara luas, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga. Ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihan layak kita hormati. Kita menghormatinya karena mereka kita dilahirkan ke dunia. Kita memuliakan Allah dan ibu melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Nah, bapak ibu rasa anak-anak ibu semua sudah mengerti mengapa kita harus menghormati orang tua kita, dan apa yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua. Nah, jika kita selama ini keras, selama ini melawan orang tua, maka marilah kita mulai sekarang berubah untuk menjadi lebih baik lagi tanpa menyakiti hati orang tua. Nah, anak ibu sekalian, tugas kita adalah tuliskan sepucuk surat untuk kedua orang tua yang berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, yang Tuhan telah melahirkan, membesarkan, dan mendidiknya. Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu, ungkapan permohonan maaf atas kesalahan disertai ucapan dan ungkapan doa untuk orang tua. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami menjadi lebih mencintai kedua orang tua kami. Dunia kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Semoga kita bisa hidup rukun, sopan, dan saling membantu di rumah kita masing-masing.